Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Harus dihukum. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Saya mau tanya dulu. Ini suami-suami semua di sini ini percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Mantap. Satu saat ketahuan istri berselingkuh di kantor. Bisa urus pakai cara Yesus? Cari istri itu bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Memang berat itu. Banyak suami akan bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami membaca dengan baik. Merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman hari ini. Jauhkanlah penggoda pencobaan. Baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Yesaya pasal 40 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yang menyatakan, Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambanya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput.
Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Mari silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, Shalom. Selamat pagi. Efata satu hari Minggu ibadah berapa kali? Penuh begini terus. Seperti saudara suara hilang. Tapi baguslah, ini pemandangan yang bagus. Saya akan bilang pada orang-orang di kampung mau belajar bergereja itu datang ke Efata. Rajin-rajin semua, penuh luar biasa. Tepuk tangan boleh. Ya, baik. Hari ini juga kita ada dalam syukur hari ulang tahun ke-73 Pelkat PA. Hari ulang tahun ke berapa? 73. Saya mau tanya pada orang tua dulu, anak-anak semua ada ikut sekolah minggu kok? Itu pertanyaan penting. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak orang tua, terutama kami orang tua muda ini, yang masih usia kira-kira 40-an. Kalau anak umur 3 tahun sudah pintar bahasa Inggris, Mandarin, bisa les balet, itu dia bangga sekali. Dia bisa untuk kasih hadiah, adek, ayo les, papa kasih ini, mama kasih ini. Tapi kalau hari Minggu ada anak malas ke sekolah Minggu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kasihan sudah capek dari Senin sampai Sabtu. Di Jakarta ada begitu. Ada juga di Efata. Saya takut besok-besok orang titip saudara-saudara di panti jompo ini. Karena mereka cerdas intelektual, tapi mereka mati dalam kecerdasan sosial. Kecerdasan iman mereka mati. Anak-anak pintar nanti, bagus. Karena itu jangan lupa bilang anak-anak datang sekolah minggu. Di bagian ini juga saya ingin sampaikan, ada 1-2 orang tua datang bilang ke saya begini, pendeta, tidak tahu mau buat apa lagi ini anak. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, semua sudah, tapi anak nakal terus-terus begini. Tidak tahu orang ikut siapa ini. Saya bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ya ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Tapi Alkitab memberi kesan yang menarik. Supaya anak-anakmu jadi baik. Supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama. Nanti orang jadi baik. Jenny, Billy, Yanto, Tinus. Nanti orang jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Jakarta. Di banyak daerah ada banyak orang tua panggil dia punya anak begini. Babi. Di Jakarta ada begitu. Itu orang tua ada di sini nih. Fam apa dia itu? Orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi. Tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Jangan panggil begitu. Tidak boleh. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3.
Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik yang dimaksudkan adalah uang hasil judi. Di Jakarta dia main judi. Lalu bawa persembahan ke gereja. Tidak usah bawa, tidak usah. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan bawa kasih makan anak-anak. Salah makan mereka. Tidak jadi jannah daging. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau. Dan baiklah keadaan. Ketiga. Pertama tadi apa? Oh ya. Kedua. Yang ketiga. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak ini pelajar cepat. Mereka hanya akan mengulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau papa biasa pukul mama, kita melahirkan seorang anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut bayangan laki-laki. Papa biasa mabok, anak mabuk. Mama tipu, anak. Itu dia pun soal. Jadi orang tua ajaklah anak-anak ibadah. Malam-malam mau tidur panggil ibadah. Walaupun tantangannya serius. Karena waktu kita berkomitmen untuk ibadah. Hari pertama aman. Hari kedua aman. Hari ketiga aman. Hari keempat papa bilang. Coba mama sendiri deh anak-anak. Karena saya punya pinggang bagaimana ya. Hari kelima mama bilang. Coba kasih tinggal anak-anak sendiri. Keenam bubar itu ibadah. Jadi dia butuh komitmen lebih. Supaya anak-anak ini tetap ada di sini. Pastikan mereka ada di sekolah. Ada di rumah. Dan ada di gereja. Mereka tidak boleh ada di tempat lain. Ini 3 hal sangat penting. Pastikan ada di mana? Ada di mana lagi? Ada di mana lagi? Pastikan mereka ada di situ. Yang di gereja saja orang masih main game. Apalagi di mana-mana. Jadi pastikan mereka ada di situ. Baik, saudara-saudara. Hari ini kita belajar dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bangsa Israel mengalami pembuangan dan perbudakan di Mesir. Di Babel. Ketika pembuangan ke Babel itu terjadi, bangsa Israel mengalami 3 persoalan yang serius sekali. Pertama, secara politik nasional, mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak mau dijajah. Tapi siapa ingin menggerakkan orang? Siapa memimpin orang? Tidak ada. Secara politik nasional, mereka tidak punya pemimpin. Yang kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Bekerja sepanjang hari hanya sebagai budak. 70 tahun pembuangan hanya budak. Budak bekerja hanya untuk kepentingan para tuan. Mereka hanya boleh mendapat makan. Tidak ada simpanan yang memadai. Bahkan mungkin mereka sangat miskin. Susah, kesakitan. Secara ekonomi mereka rusak parah. Tapi yang ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Tidak ada lagi. Sudah dihancurkan. Nebukadnezar datang dengan bala tentara menghancurkan. Di mana lagi tempat orang belajar etika, moral, iman? Di mana? Tidak ada. Saudara bayangkan 3 persoalan ini. Sebegitu seriusnya. Tidak ada pemimpin. Ekonomi rusak. Dan orang-orang tidak diberi pelajaran-pelajaran moral, etika, iman. Betapa kacaunya bangsa ini. Lalu pertanyaannya, kenapa bangsa ini harus mengalami pembuangan itu? Apakah Tuhan merencanakan itu bagi mereka? Jawabannya tidak. Bangsa ini mengalami pembuangan di Mesir, di Babel. Oleh karena satu hal saja itu. Tidak setia. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak. Tidak setia kepada siapa? Tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan itu yang akhirnya membuat mereka mengalami pembuangan. Setia itu apa?
Setia itu komitmen satu hari demi satu hari, demi satu hari, demi satu hari. Setia itu komitmen pribadi yang melibatkan juga orang lain dan Tuhan. Itu setia namanya. Anggota sidih jemaat dan para presbiter itu kalau digemit, waktu perhadapan, kita tanya, apakah jawabmu? GPIB jawab apa? Apakah jawabmu? Oke. Ya. Digemit. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang dimaksud ya, saya percaya berjanji segenap hati itu ada 3 pengertian. 1. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan menyatakan ya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya tidak akan mengatakan. Saya harus mendapat pengajaran yang baik. Anak-anak ini mesti dapat pengajaran yang baik supaya besok dia bilang, iya. Saya percaya. Tadi pas kami mau masuk, ada yang mana? Yang tadi baca Alkitab tanya, Trinitas itu apa? Kan harus diajar supaya besok dia bilang, ya. Ya, saya percaya dan berjanji. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Bukan ya habis hilang. Ada yang kalau kita tanya, apakah jawabmu? Itu dia dramatisir sekali. Iya, saya percaya dan percaya. Habis ya itu foto-foto naik di Facebook, itu dia tidak ikut lagi. Dia hanya datang pas Natal dan tahun baru tidak. Kok 31 mabuk, bagaimana? Natal dan Paskah. Makanya orang bilang itu jemaat napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napas 1-1. Kalau mulai napas 1-1, oh itu ingat Tuhan, itu mesti berdoa. Ya habis masuk. Ada orang saudara, ada jemaat yang memang masuk gereja, tapi dia masuk pindah-pindah. Dia jawab ya di Efata, minggu depan dia di satu di situ, mati baru dia kembali. Di sini ada, itu orang ada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Nah jawab kok saya bilang jemaat. Jemaat. Ada yang pelihara bunga hias di rumah? Ada. Wah, saya mau tanya, siapa kira-kira yang pelihara bunga hias itu? Biasa 1 tahun itu kasih pindah bunga berapa? Itu pindah pot berapa kali ya? 4 kali boleh? 6? 30? Bisa kok tidak? Ya. Apa yang ingin saya katakan? Kalau tiap minggu pindah pot mati. Kalau tiap minggu pindah pot itu mati. Karena pertumbuhan adalah keputusan di mana kita bertumbuh. Kalau orang pindah-pindah itu, dia masih membanding kapan ambil keputusan. Kapan ambil keputusan untuk bertumbuh. Ya saudara sambil keputusan mau bertumbuh di mana? Karena perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan menemukan jawaban, bukan pertanyaan. Dulu, kan ini soal iman ini. Dulu Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Dia tidak tanya, dia bikin saja. Mestinya dia bertanya, Tuhan laut di mana? Tapi dia kerja saja. Nanti buat dia bertingkat-tingkat ya. Dia tidak tanya, dia kerja. Nanti bikin kamar agak banyak-banyak. Mestinya dia bilang, Tuhan kami hanya 8 orang. Itu juga pasangan suami istri semua. Pasutri itu. 4 kamar cukup. Tapi dia kerja saja. Nanti air bah itu datang baru Nuh bilang, benar. Ini maksud Tuhan. Benar. Waktu Tuhan mulai izinkan mulai masuk binatang-binatang. Ada sapi, kerbau, babi, ular. Baru dia mengerti.
memang harus bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di Nuh punya samping kamar langsung kandang babi. Kan Nuh susah itu. Jadi ikut saja perintah Tuhan. Masuk serigala, beruang, harimau. Baru Nuh mengerti, memang mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu dia keluar, dia kan bangkak-bangkak di sini kan. Pikir istri yang pukul lagi. Jadi memang untuk ikut Tuhan tuh ambil keputusan. Ambil keputusan. Jemaat. Di satu waktu yang sama kita buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Orang tua di kampung bilang, harus ambil keputusan, kejar yang mana. Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, yang dia harus lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang, lama-lama bahaya itu dia. Harus ambil keputusan. Jemaat, masak super mie itu cepat atau lambat? Teorinya cepat, kalau tidak segera ambil keputusan jadi lama. Kalau saya bilang ke sepupu istri, "Mah, saya mau makan super mie." Ibu ke dapur 2-3 menit terus dia datang tanya, "Pak, mie goreng apa mie kuah?" Terus saya bilang, "Mie kuah sayang, mie kuah." Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" "Taruh banyak sayang, taruh banyak." Dia ke belakang tiba-tiba dia datang, dia tanya lagi, "Pakai telur atau tidak?" "Taruh saja, taruh saja." Ke belakang lagi dia datang tanya, "Pakai sayur ya Pak?" "Iya, taruh saja." Dia ke belakang 2-3 menit datang tanya lagi, "Pedih sekali?" Lama-lama kita tidak makan. Hanya tanya-tanya saja, kita baku tanya. Dia ambil keputusan. Nah, saudara, tidak setia. Tidak setia dari bangsa itu. Kemudian memungkinkan 2 hal. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah? Ya, zaman dulu jelaslah. Mereka menyembah ini patung-patung. Sebenarnya Israel tidak punya tradisi menyembah patung. Tapi 430 tahun ketika mereka ada di Mesir, mereka melihat kebiasaan orang. Dan kebiasaan orang memberi pengaruh sangat besar karena mereka tidak punya keputusan kepada Tuhan. Maka mereka juga menyembah berhala. Itu konteks waktu itu. Tapi apa konteks sekarang? Konteks sekarang ini adalah, apa itu berhala? Apa itu berhala? Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Saya ulangi. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Ketergantungan kita yang sangat besar terhadap hal itu yang menyita seluruh waktu, perasaan, pikiran dan hidup kepada hal itu berhala. Ada bapak-bapak yang saya kalau makan habis, kalau tidak rokok mati saya. Berhala. Anak-anak tuh kalau sudah main sampai itu tidak bisa, berhala. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan menjadi berhala. Yang coba kita periksa. Belum lagi ketika kita memberhalakan diri sendiri dan pikiran-pikiran kita sendiri melebihi apa yang dipikirkan Tuhan kepada kita. Tapi yang kedua, saudara-saudara, ketidaksetiaan itu kemudian memungkinkan mereka mencari pertolongan pada bangsa-bangsa yang lain dan bukan kepada Tuhan. Mereka berharap kepada manusia. Saudara pernah kecewa? Pernah kecewa atau tidak? Oh, tidak usah omong, tidak apa-apa. Saya lihat ini muka kecewa semua. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap pada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang namanya apa? Kece. Kalau kece saja tidak apa-apa. Tapi kalau tambah wah itu apa-apa itu. Jadi bukan saja menyembah berhala, tapi mereka sudah tidak lagi mencari kekuatan kepada Tuhan.
Mereka mencari kekuatan pada bangsa-bangsa lain. Ini memungkinkan sekarang mereka harus dibuang. Kesetiaan mereka menjadi masalah. Saudara, saya mau tanya, saudara ini orang-orang setia kah? Mantap. Amin. Suami-suami aman. HP tidak ada pola rumit. Ada suami ini yang dia punya HP itu harus pakai sidik jari lah. Harus pakai kontak. Ada di Jakarta begitu. Siapa punya suami itu? Apalagi kalau duduk sama-sama istri anak, tiba-tiba ada telepon masuk, dia melangkah sedikit baru dia bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang bicara harus bilang, halo. Satu waktu ada seorang istri protes suaminya. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Suaminya bilang, berubah bagaimana mama? Saya tetap seperti yang dulu. Papa sudah berubah. Coba mama bilang, papa berubah di mana? Dulu sedikit-sedikit papa ajak mama makan. Dulu sedikit-sedikit papa ajak mama belanja, beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit papa datang bilang, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Wah. Sekarang papa sudah tidak melakukan itu. Papa sudah berubah, papa sudah tidak setia. Lantas suaminya bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Jadi istrinya bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur, istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Wah. Iya. Mantap. Istri kunci pintu. Di rumah pernah ada begitu? Kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang. Mau buka nggak bisa toh? Suami bilang, mama, yo, buka pintu. Tidak. Mama, buka pintu. Tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Kita kan masih suami istri. Kenapa buat papa begini? Terus istrinya bilang begini, mama, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Tapi suami istri sekarang ada aman-aman kok, ada aman-aman. Beres. Memang setia ini, dia ada hubungan dengan manusia. Makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Kesetiaan itu dia punya jalan begitu. Saya baca satu status di Facebook itu, saya lucu, saya rasa betul juga. Dia bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Aduh, suhapus belum ini. Di sini ada anak muda. Anak muda. Bukan anak kecil, anak muda. Nanti anak kecil punya ada. Ini anak muda dulu ya. Anak muda. Saya lihat anak muda sekarang ini pacaran mantap. Bagus lah. Tapi saya mau kasih tahu. Pacaran dan menikah itu dua hal yang beda. Beda sekali. Waktu pacaran, laki-laki datang bisa bawa bunga. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Seingat saya itu hari pemilihan umum itu. 14 Februari itu hari apa? Hari Valentine.
Laki-laki datang bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis sekali dia akan bilang, I love you. Adek, itu pacaran. Sudah menikah berubah. Paling-paling papa pulang bawa bunga pepaya. Terus dia buang di situ bilang, tumis makan. Tadi saya sudah makan di kantor tadi itu. Waktu masih pacaran, yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Pakai bahasa Kupang dia bilang batu, batu. Pacaran. Sudah menikah jalan sama-sama, istri terantuk di batu. Dia bilang, kau punya mata taruh di mana? Berubah. Waktu masih pacaran, perempuan belum jatuh, laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, ya jatuh. Pacaran. Sudah menikah itu naik motor tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil istri. Istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Dia bilang, aduh sayang minta maaf. Sayang solunas tapi motor ini masih kredit ini. Dia akan ini saya akhiri ini dong baru kita masuk. Pendeta Yandi baru menikah mau 17 tahun ini, baru 17 tahun. Ada yang 20 tahun ada? 30 tahun ada? Nikah kami yang dulu itu di kampung dekorasinya tuh sangat beda dengan yang sekarang itu terlalu bagus. Ada prewednya, pakaiannya terlalu gagah lah. Peneguhan, pemberkatan lain, resepsi lain, bagus. Luar biasa. Ini kami dulu itu dekorasi di kampung itu hanya pakai kulit pisang. Ada gambar perahu di laut, ada bebek 2. Kita yang nikah tapi bebek yang ada di dekorasi. Terus ada tulisan besar, masih ingat? Mohon doa restu. Itu kami dulu dibawa yang di atas 17 tahun. Anak sekarang itu, nikah terlalu bagus lah. Kita diundang ke resepsi itu kita lihat-lihat ini. Sudah dipanggil raja dan ratu lagi, terus mulai lampu agak redup, mulai ada melodi, instrumen, lagu-lagu yang bagus. Mereka berdansa menuju satu tempat dan tiba-tiba yang MC itu bilang, wedding kiss. Laki-laki. Kami yang nikah di atas 17 tahun waktu lihat begitu, wedding kiss. Kami hanya bilang begini, hari pertama. 17 tahun repot, kita baru mau sentuh sedikit, ada panas-panas begini. Kalau baru nikah sekarang itu kan petasan. Mantap. 17 tahun ke atas itu tinggal di pempetasan. Tidak ada itu. Jadi saya bicara supaya kita beri pengaruh terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan dan kita sekalian. Baik, mari kita lanjutkan. Pembacaan di Yesaya 40, ini sekarang mereka sudah pulang ke Yerusalem. Mereka sudah pulang. Yang menarik pulang ke Yerusalem itu adalah, kalau kita baca Esra, Nehemia. Pulang ke Yerusalem. Pulang ke Yerusalem. Kamu memang punya 3 masalah tadi. Secara politik nasional. Mereka punya masalah ekonomi. Punya masalah tidak ada pengajaran etika moral iman. Tapi kalau kamu sampai di Yerusalem, jangan pilih duluan pemimpin. Jangan. Jangan urus duluan ekonomi. Bangun duluan bait Allah. Bangun duluan tempat di mana engkau belajar etika moral iman. Kenapa? Kalau ada pemimpin tapi kalau tidak punya etika moral iman, menghancurkan satu bangsa. Kalau engkau kaya raya tetapi tidak punya etika moral iman, engkau menghancurkan keluarga. Karena itu bangun duluan fondasi. Fondasi iman dari anak-anak. Bangun duluan tempat di mana mereka mesti belajar.
etika, moral, iman. Supaya mereka kuat. Supaya mereka akan setia besok-besok. Ketika mereka kaya, mereka tidak lupa Tuhan. Ketika mereka miskin, mereka tidak lupa Tuhan. Waktu mereka senang, mereka tidak lupa Tuhan. Waktu mereka susah, mereka tidak lupa Tuhan. Bangun duluan tempat itu. Pulang ke Yerusalem. Pembacaan tadi juga membuktikan. Sekarang hukuman sudah selesai atas mereka. Sudah 70 tahun. Hukuman sudah selesai. Menunjukkan sebuah keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan tidak kompromi dengan kesalahan. Salah itu salah. Salah itu salah. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tetapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Semua orang punya masa lalu yang tidak lagi bisa dirubah, tapi masa depan sekarang mau dirancang. Satu saat Tuhan Yesus menjawab kerinduan murid. Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu dan itu cukup bagi kami. Tuhan Yesus bilang, Filipus, setiap hari engkau bersama-sama dengan aku tapi engkau tidak mengenal Bapa. Barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa maksudnya? Satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau nanti ada berzina lah urus pakai cara Yesus. Perempuan berzina ini kena tangkap, menurut hukum setempat dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Yesus bilang, siapa tidak berdosa silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya perempuan ini, mereka di mana? Mereka pulang semua Bapak. Yesus ucapkan kalimat ini. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Harus dihukum. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Saya mau tanya dulu. Ini suami-suami semua di sini ini percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Mantap. Satu saat ketahuan istri berselingkuh di kantor. Bisa urus pakai cara Yesus? Cari istri itu bilang, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Memang berat itu. Banyak suami akan bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya, ibu-ibu, di sini ibu-ibu 2. Ibu-ibu, ini percaya Tuhan Yesus semua nih. Satu saat ketahuan suami selingkuh dengan teman di kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Cari suami terus bilang, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti Papa bilang, puji Tuhan. Banyak istri tidak melakukan itu. Ketika suaminya ketahuan begitu, dia berdiri di pintu baru dia bilang, Papa kira Papa sendiri yang bisa. Jangan Papa lihat Mama sudah umur 40 tahun begini, tapi berapa yang kecewa. Ini kalau cara urus begini kita gagal membangun sesuatu. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa karena itu Tuhan bawa. Hukuman tetap ada, tapi sekaligus ini sebuah cerita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Dia menjanjikan. Akan memberi keselamatan bagi mereka. Akan membebaskan mereka. Dan 70 tahun kemudian Tuhan membebaskan mereka. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada. Menyanyi saja. Cintamu seperti sungai dan ku tahu betapa. Janji Tuhan seperti matahari pagi, amin. Selalu datang tepat waktu, amin.
seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan satu waktu saudara baca Alkitab, berilah 1/10 dari hasil. Lihatlah. Dia bilang, beri dan ujilah aku. Lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggur. Saya mau tanya, itu janji Tuhan? Saudara percaya pada janji itu? Amin. Ya. Yes. Mantap. Tapi saya mau kasih tahu. Makin besar yang Tuhan percayakan bagi kita, kita semakin ragu dengan janji Tuhan. 10.000 perpuluhan berapa? Pasti kasih, hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan, masih kasih? Kasih kok hanya 10.000 kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan, masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar, paling-paling dia nih. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan, masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai pecah kongsi? Makin besar yang Tuhan percayakan, kita makin ragu dengan Tuhan. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat 2-3 kali, lihat begini. Terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Lantas dia mulai cari sejumlah video dengan ayat Alkitab untuk bilang, oh ini baru betul. Percaya Tuhan, percaya saja. Kenapa Tuhan bilang percaya kepada Tuhan harus seperti anak-anak? Anak kecil umur 1,5 tahun, taruh dia di balkon situ, dia punya papa berdiri di bawah. Coba suruh itu anak, adek lompat. Dia lompat atau tidak? Lompat. Dia punya papa yang pusing mau tangkap bagaimana? Sekarang ganti, coba taruh dia punya mama di situ. Terus dia punya suami di bawah toh. Terus suaminya bilang, sayang, lompat. Sayang lompat. Sayang berani lompat? Mungkin kurang romantis. Ayang, lompat. Ayang lompat. Kepercayaan itu total. Orang bertanya, Pak Pendeta, orang Kristen itu kok bodoh sekali ya. Masa berdoa tutup mata, tiba-tiba kalau ada serangan, mati kami yang tutup mata. Saya bilang, kami tutup mata untuk menaruh perhatian kami kepada Tuhan. Kami akan sangat kelihatan bodoh di hadapan manusia. Tetapi dengan kami tutup mata dan menaruh perhatian kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi pada kami, kami percaya Tuhan yang tahu untuk hal itu. Saudara bisa bayangkan di tengah situasi. Kalau mau percaya pada janji Tuhan itu begitu. Total. Saudara ini kan sudah sudah waktu mau ke sekolah anak-anak, naik kelas kah atau masuk ke kuliah kah di mana? Saudara punya simpanan 50 juta di rekening, terus untuk anak-anak masuk SMA ada kasih keluar 25 juta. Sisa berapa? Sisa berapa? 25. Tapi saudara mulai pikiran kan? Saudara bayangkan, orang-orang di kampung dapat bantuan tunai dari pemerintah itu 300.000. 2 tahap baru kasih jadi berapa? 2 kali 300 berapa? 600. Uang belum sampai, dorang sudah utang cap tikus di toko, di kios. Yang lebih menarik lagi, yang penjual itu dia yakin uang datang. Uang tidak ada, dorang meyakini. Kita uang masih tersisa 25 juta di rekening, mulai pikiran, aduh, jangan makan di luar, di rumah saja nanti pakai masako kita isap-isap saja begini yang penting. Nah, saudara-saudara, ada yang harus kita rubah tentang keyakinan kepada Tuhan. Ada yang harus kita. Dan saudara tidak boleh diganggu oleh keyakinan yang saudara sebut sebagai kebenaran. Kenapa?
Untuk sebuah kebenaran saya tidak butuh persetujuan. Saya percaya kepada janji Tuhan. Saudara boleh bicara apa saja. Tapi saya tidak butuh persetujuan saudara. Saya percaya Yesus juru selamat. Saudara boleh argumentasi apapun. Tidak bisa saya minta persetujuan Anda. Keyakinan. Jangankan Tuhan Yesus. Kita punya istri saja kita suruh ambil keputusan menikah dengan dia. Orang lain bilang, itu ibu. Kok sapu istri. Tapi suami baik tapi istrinya tuh sapu istri. Kenapa? Baru istri saya kita punya keyakinan itu. Apalagi Tuhan Yesus. Tidak butuh persetujuan. Mari kita lanjutkan saudara. Lain sedikit so habis. Anak-anak. Tahan sedikit ya. Ini pengajaran. Anak-anak. Anak sekolah minggu. Untuk anak sekolah minggu. Kan yang baju-baju hijau ini yang guru-guru sekolah minggu toh. Anak-anak ini tidak usah dilatih yang terlalu susah-susah. Lagu kayak tadi itu pas. Pengajarannya mantap. Baca kitab suci. Baca. Kalau mau. Pastor, cukup itu. Supaya evaluasinya tinggal tanya, sudah baca Alkitab belum? Sudah berdoa belum? Tidak usah ajar orang menyanyi, ku kan terbang tinggi. Lama-lama udah naik di sini udah lompat. Biasa saja supaya dia dapat. Saudara, kenapa saya bicara ini? Karena ini bagian dari pengajaran yang Tuhan mau ajar kembali. Ada dua hal di sini. Waktu mereka ada di Babel, itu bagian mereka dapat pelajaran tentang kehidupan dan Tuhan. Pulangnya adalah pulang seperti di jalan di padang gurun. Supaya mereka ingat, kisah padang gurun itu sangat melekat kuat pada telinga dari orang-orang Israel. Setelah 430 tahun, sekarang Tuhan mengutus Musa Harun, kasih keluar orang. Di padang gurun itu, saya baca Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Dia bilang begini, siapakah dia yang muncul di padang, yang bersandar pada kekasihnya? Di padang gurun. Padang gurun itu kan negeri yang tidak ada air itu. Sudah begitu lagi badai padang gurun itu bisa datang kapan saja. Ada lagi ular kobra, ada lagi kalajengking. Susah sekali. Tetapi seperti seorang perempuan menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Yang belum menikah tidak usah renungkan, tidak usah. Saya mau tanya, ibu-ibu, waktu ibu taruh kepala pada pundak kekasih, pada suamimu itu apa yang ibu rasa? Gelap. Ibu-ibu coba taruh kepala pada pundak kekasih, pada pundak suami, pada dada suami, sekalipun itu dada rata saja. Sudah rata lagi bintik-bintik putih, tidak apa-apa. Tapi apa yang saudara rasa di situ? Aman, damai, nyaman. Baru saudara boleh menyanyi. Berada. Nah, sudah tidak usah lanjut. Di padang gurun. Tapi itu ada. Saudara bisa bayangkan perjalanan padang gurun. Tuhan mengajar mereka. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Yang kelihatan di padang gurun Tuhan yang satu kasih. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih makan. Waktu haus, Tuhan kasih. Waktu siang hari Tuhan jadi tiang awan. Waktu malam hari Tuhan jadi tiang api. Alkitab mencatat lebih. Mereka punya baju itu tidak ganti. Tidak robek. Coba kita jangan ganti yang dari kegiatan kemarin. Ngeri. Tuhan bisa. Bahkan Alkitab mencatat
Mereka jalan di padang yang kalau siang sangat panas. Tapi mereka punya kasut itu tidak robek sama sekali. Oh Tuhan kurang apa lagi? Kita ini tidak jalan kemana-mana tapi kaki pecah-pecah di tumit. Dorang itu tidak rusak itu kaki. Kasih Tuhan yang diberikan tapi dia mengajar mereka. Sudah dengan kasih yang begini besar, kenapa kamu? Itu yang sangat baik. Sangat konsisten. Dengan janjinya, tapi dia mau mengajar anak-anak itu jadi baik. Tapi mereka harus melanjutkan itu kepada anak-anak mereka dan kepada keturunan mereka. Kasih tahu tentang Tuhan. Ceritakanlah, ceritakanlah, ceritakanlah. Perdengarkanlah kasih setia Tuhan setiap pagi. Setiap pagi ceritalah kasih setia Tuhan. Supaya mereka bertumbuh di dalamnya sambil mengingat Tuhan menyertai. Besok-besok ada masalah seperti padang gurun. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita melewati. Saudara, waktu Tuhan bilang jangan takut. Waktu dia bilang jangan takut. Bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi dia bilang jangan takut, kamu akan bersama-sama dengan aku melewati pergumulan ini. Tuhan tidak pernah suruh kita menghindar dari masalah, tidak. Tuhan tidak menjanjikan lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia punya nama apa? Aqua. Tapi Tuhan menjanjikan berikan kekuatan ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan hidup. Sambil mengingat cerita-ceritanya, cerita-ceritanya. Perdengarkanlah, perdengarkanlah, perdengarkanlah. Nah orang tua cerita itu. Ini habis hari Minggu dari sini, habis gereja, istri anak sudah bagus sama-sama. Mereka pergi ke tempat makan, duduk satu tempat. Sama-sama, satu meja makan, 4 tempat duduk, tapi masing-masing asik dengan handphone sendiri. Handphone berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi kita duduk sama-sama, tapi kita... Kita ini bermasalah dengan komunikasi, toh. Mulai jarang ada komunikasi. Karena masing-masing asik sendiri dan dia punya telepon itu. Suami sudah jarang untuk puji-puji istri sedikit. Makanya makan sama-sama kasih mati handphone. Apalagi di meja makan kita makan sama. Saudara, biasakanlah makan sama-sama toh. Makin kecil meja makan makin kita selektif siapa yang akan duduk di itu meja. Di kesempatan makan bersama itu suami bisa tanya istri, mama, ya sayang. Kenapa ini sayur, ini garam semua? Terus istri bilang, papa minta maaf tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam, mama ambil taruh-taruh saya begini. Yang penting komunikasi kita jalan. Tanya anak laki-laki, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10 bapak. Kau seperti papa, betul. Papa sekali itu. Yang nona, di sekolah tadi dapat berapa? Aduh matematika susah papa jadi saya dapat 3. Aduh. Kau macam mama pun keturunan itu. Tapi yang penting komunikasi. Di antara kita toh. Komunikasi. Suami puji-puji sedikit istri toh. Mah. Bikin teh dulu saya. Istri bikin teh terus istri datang. Papa dia punya manis so pas kok. Mama ini teh mau manis atau tidak manis. Tidak lebih indah dari mama punya senyum. Terus tidak lebih indah dari mama punya senyum. Terus mama bilang, ini baru omong disapa. Memang tantangan ini. Saya mau tanya kita dulu. Saya akhiri khotbah ini. Saya tanya kita. Orang tolong kita terus kita bilang terima kasih. Itu baik kok tidak? Yakin? Aman? Kalau begitu saya mau tanya. Siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat sarapan. Terus dia bilang, sayang, terima kasih. Ada? Ada?
Ini suami ini istri bikin makan minum, orang tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor makan di warung satu sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang janji itu, mbak, besok saya datang lagi, mbak. Di Jakarta ada suami begitu. Di Evata ada duduk di sini dia. Coba tunjuk saja tidak apa-apa. Kalau begitu, bapak-bapak. Bapak-bapak di sini tidak ada. Bapak-bapak. Sebentar pulang kalau sudah makan di rumah, mungkin malam ini mungkin semua makan di luar. Kalau makan di rumah coba sebentar ibu siap makan, terus suami coba bilang, sayang, terima kasih. Saya yakin itu istri pikiran. Suami kalau bilang terima kasih pasti istri pikir dua. Pasti pertama istri pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik saya pun suami ini kan tiba-tiba dia tadi baik begitu. Atau jangan sampai yang kedua istri pikir bilang begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa melakukan sesuatu yang baik yang akan menjadi contoh for anak-anak kita toh. Jemaat, kalau mati tidak bisa wariskan tanah, rumah, nomor rekening, bukan nomor, ada isi. Bagi anak-anak minimal mewariskan nama yang baik untuk dorang. Minimal nama baik. Tidak tahu ini lagu? Tidak tahu. Nah kenapa suruh saya solo? Nama baik lebih berharga. Ya wariskan, kasih dong nama baik tuh. Supaya waktu dong oma bilang, kau pembapak yang siapa? Yandi, memang kau pembapak tuh. Sebenarnya jadi dan saya bukan kau pemama. Ya, nama baik lah begitu. Jadi jangan sampai tanya kau pembapak yang siapa? Yandi. Aduh. Kedua, mengalah itu baik atau tidak? Mengalah itu baik atau tidak? Tuhan tuh menunjukkan itu, kasih itu membuat dia mengalah. Sudahlah, saya sudah ajar orang, sudah mari sudah kita rekonsiliasi gitu, bikin baik-baik. Kalau mengalah itu baik, saya mau tanya kita. Setiap kali suami istri bertengkar itu siapa mengalah duluan? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Kadang-kadang kita suami istri ini sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur satu tempat tidur, papa hadap kiri, mama hadap. Bawa omong kok tidak? Tidak. Bangun pagi ibu tetap bikin kopi. Tapi tidak antar. Suruh anak kecil satu baru. Dia bilang begini. Antar kasih papa ya. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil, papa ada bilang apa? Kok dengan suami sendiri kita tidak bisa maafkan? Dengan istri sendiri juga kita ingin memenangkan ini pertengkaran. Saling diam, tapi dia punya cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan itu. Mulai di rumah, ajarin anak-anak dulu. Kasih tunjuk suami istri. Ada satu waktu, ini terakhir, ini paling terakhir sudah. Ini paling terakhir sudah. Ada satu waktu ini, seorang istri, dia tanya dia punya teman dong. Ada ramuan yang bisa bikin rumah tangga itu jadi akur kok, aman kok. Kenapa? Rumah tangga bertengkar terus, berkelahi terus. Di dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Coba pergi tanya dia. Bapak guru, ada ramuan untuk rumah tangga aman. Kenapa? Kami di rumah ini bertengkar terus, Bapak. Tidak baik anak-anak lihat. Terus ini orang tua bilang, oh ada. Tapi dia punya apa? Dia punya ramuan ini agak susah dapat. Kecuali kalau ibu jamin ibu bisa dapat. Apa itu? Ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bisa. Dia bilang untuk rumah tangga saya apa yang tidak bisa. Dia pergi ke hutan bawa daging. Harimau datang dia kasih setengah daging dia lari. Tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat.
Sampai satu hari harimau ambil daging di dia punya tangan. Harimau su ambil daging terus ini ibu bilang, harimau, yo mau minta kumis 3. Harimau bilang, ambil cepat. Dia ambil ini kumis 3, dia lari ke guru bijaksana. Guru, saya sudah dapat ini kumis harimau. Ah betul, iya coba kau cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat itu kumis. Dia cerita. Setelah itu terus guru bilang, coba kasih. Waktu ini ibu kasih, guru itu kucak-kucak ini kumis buang di dalam api. Ibu ini marah. Kenapa bapak buat itu? Saya dapat susah ini kumis harimau. Kenapa bapak buat begitu? Guru ini bilang begini, ibu, saya heran dengan ibu ini. Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan cabut dia kumis 3. Sementara dengan ibu punya suami yang ibu menikah dan dia bicara cinta dengan dia, ada anak dan dia, untuk baik dan dia ibu tanya saya, lebih baik ibu kawin dengan harimau. Saya tidak mau omong lagi. Sudah cukup sudah. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang